Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita ad-da'i ilallah akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habashi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di pagi hari ini di dalam kitab Nasihat Diniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu pembahasan tentang ikhlas, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, semakin seseorang mengenal kepada Allah, maka semakin dia tunduk, patuh, mengabdi dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin seseorang tidak mengenal Tuhannya, pengenalannya kepada Tuhannya sebatas label dan bukan hakikat, maka semakin orang tersebut jauh dari Tuhannya, tidak mengingat kepada Tuhannya, apalagi tulus dan ikhlas kepadanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana fi Sahih Al-Bukhari yang kami riwayatkan bi sanadin muttasil an sadatina Al-Abi Alawi, sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Nabi mengajarkan kepada kita tentang niat dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang tergantung daripada niat dan tujuannya di dalam hati. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan seseorang akan diganjar oleh Allah taala sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik daripada amal perbuatan kita. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa fi riwayatin wa niyatikum wa fi riwayatin wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kita, badan kita, bentuk fisik kita. Enggak, itu enggak dilihat oleh Allah taala. Tetapi yang dilihat oleh Allah ini dia, hati kita dan niat kita. Tahu kenapa? Sebab bentuk fisik, setiap orang di antara kita bisa membuat fisiknya itu indah, sekalipun harus berdusta dan bersandiwara. Tetapi hati yang ada di dalam sanubari kita tidak bisa berdusta. Hati yang ada di dalam sanubari kita itu nggak bisa berdusta. Kita mau berdusta kepada manusia, tetapi kita tahu betul hati kita nggak bisa berdusta. Kita tahu di dalam benak kita, di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan adalah kebohongan. Kita bisa bersandiwara kepada manusia dengan ibadah, dengan kostum yang indah, kostum agama.
Tetapi hati tahu betul apa yang dia lakukan hanyalah sandiwara. Hati nggak bisa berdusta. Allah ciptakan kita demikian. Maka itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan bentuk fisik kita yang bisa kita poles, yang bisa kita indahkan kostumnya sekalipun penuh dengan kebohongan, kedustaan dan sandiwara. Tetapi yang dilihat oleh Allah sesuatu yang nggak bisa berbohong dan berdusta, yaitu hati kita. Hati nggak bisa berdusta. Itu yang dilihat oleh Allah sekalipun manusia nggak lihat. Karena itu tempat pandangan Allah adalah hati kita. Dan di sini diuji keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan memprioritaskan hatinya sebelum fisiknya. Tetapi orang yang imannya lemah, dia akan sibuk dengan fisiknya dibanding dengan tempat pandangan Allah, yaitu hatinya. Disinilah iman diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah kita betul-betul sebagai orang yang beriman kepada Allah, percaya kepadanya, atau cuma sekedar kostum dan sandiwara. Maka itu, di dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, diberikan contoh oleh Rasulullah. Contoh apa? Suatu amal ibadah, dari bentuk fisiknya ini amal ibadah hebat luar biasa. Tahu apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam arti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Ini amal ibadah yang hebat, yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun setelah mereka para sahabat. Sampai Nabi bilang dalam hadis sahih yang lain, la hijrata ba'dal fatah, udah nggak ada lagi hijrah. Ini amal ibadah yang istimewa dan khusus, yang sangat hebat. Tetapi sekalipun bentuk fisiknya adalah amal ibadah yang langka, yang hanya bisa dilakukan oleh mereka para muhajirin. Amal ibadah yang pahalanya besar, amal ibadah yang hebat. Sekalipun bentuk fisiknya demikian, tetapi tetap yang dilihat oleh Allah hati yang tidak bisa berdusta. Maka itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah, yang dia cari adalah Allah, yang dia tuju adalah Allah, karena dan demi untuk Allah, maka hijrah yang dia lakukan itu akan membawanya sampai kepada Allah. Tetapi lihat, Nabi bilang, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Akan tetapi kata Nabi Muhammad, orang yang hijrahnya, lihat, ini amal ibadah besar. Hijrah seperti saya bilang. Kalau dilihat bentuk fisiknya, orang terkecoh. Masya Allah, dia berhijrah, dia tinggalkan harta bendanya demi untuk mencari Allah bersama Rasulullah. Ini orang melihat kostumnya terkecoh. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh Allah. Niatnya nggak ada orang tahu. Bisa jadi bentuknya sama, hijrah seperti yang lain. Tetapi di dalam hati siapa yang tahu? Yang dia tuju dunia. Yang dia tuju perempuannya cakep-cakep gak di situ, bisa dikawin apa enggak? Itu yang dia cari. Itu Nabi bilang begitu. Ini kan gak ada yang tahu ini kecuali Allah. Manusia gak lihat. Tetapi Allah tahu. Dan dia pun tahu. Sebab dia gak bisa berdusta hatinya. Maka Nabi bilang, orang yang semacam ini, ya, yang dia dapat bukan keridhaan Allah. Apa yang dia tuju, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau tadi hijrah, kalau ini jihad fi sabilillah. Apa itu? Nabi bilang, rubba ghatilin bainas safain Allahu a'lamu biniyatih. Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang,
Kita kalau lihat ada seorang muslim berjihad, berjuang di medan perang hingga terbunuh, kita bakal bilang apa? Mati syahid. Waduh, hebat. Kostumnya bagus. Luar biasa, indah. Secara fisik, manusia terkecoh. Tapi lihat apa Nabi Muhammad bilang. Allahu a'lamu biniyatih. Allah lebih tahu apa tujuannya. Ada orang, ya kostumnya bagus. Dia berjuang, dia bertempur di medan perang. Tapi bukan Allah yang dia cari. Yang dia cari ghanimah, yang dia cari ketenaran supaya dibilang hebat. Dan inilah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, bahwasanya orang-orang pertama yang dibakar di dalam api neraka, tahu siapa? Orang-orang yang kostumnya bagus, tetapi hatinya busuk. Apa itu? Ulama. Kan kostumnya bagus. Itu yang pertama dibakar di dalam api neraka. Ketika hatinya busuk. Hadza fil haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak. Nabi bilang, ketika di hari kiamat dipanggil oleh Allah, diperlihatkan anugerah Allah untuk orang-orang berilmu. Dia bilang, ya Rabb, saya orang berilmu. Saya nuntut ilmu. Saya habiskan umur saya untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, untuk meraih itu semua. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Yang engkau cari bukan itu. Yang engkau cari bukan keridhaan Allah, tapi yang engkau cari supaya dibilang, wah ini orang alim, ini orang hebat, ini orang yang berjuang, yang berjihad. Demikian orang yang berjihad di medan perang, begitu juga yang menderma, fisiknya bagus, kostumnya, tetapi yang dilihat bukan itu. Maka itu ketulusan kepada Allah, itulah yang paling penting. Ketulusan kepada Allah. Keluarin dari dalam hati kita selain Allah. Mau ngapain kita sibuk sama manusia? Keluarin dari dalam hati kita selain Allah, biar yang penuh di dalam hati kita Allah. Cari Allah. Selain Allah, keluarkan. Makanya Al-Hayy Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam doanya beliau bilang, "Yallah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah." Beliau bilang, ya Allah, kasih saya setitik cinta kepada Allah. Sebab nih titik cinta kepada Allah kalau betul-betul ada di dalam hati, udah nggak ada di dalam hati untuk selain Allah. Nggak menoleh kepada siapapun. Yang dia cari hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, karunia Allah begitu banyak kepada kita hambanya. Terkadang sesuatu yang kita anggap bencana dan musibah, siapa yang tahu di balik itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan yang turun yang penuh rahmat ini insya Allah menjadi anugerah besar untuk kita semuanya. Untuk kita bersyukur, untuk kita bersabar, untuk kita membuktikan pengabdian tulus kita kepada Allah. Bagaimana? Kita semuanya di sini hadir maulid, iya kan? Hadir maulid, nggak tahu udah berapa puluh perayaan maulid yang kita hadiri. Dan kita dengar tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana perhatian beliau kepada umatnya yang mengalami kesusahan, itu di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidatuna Aisyah menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ketakutan, itu sampai datang kepada Sayyidatuna Khadijah dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Terus setelah Nabi Muhammad sadar, ketakutan pertama kali berjumpa dengan Jibril. Saat itu Nabi mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya takut sesuatu yang buruk menimpa diriku. Itu Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, "Kalla wallah, demi Allah tidak akan pernah ya Muhammad sesuatu yang buruk menimpamu." Terus Sayyidatuna Khadijah mengatakan, apa itu? "Innaka latasilur rahim wa tahmilul kallah wa tugrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Sayyidatuna Khadijah mengatakan, enggak mungkin keburukan menimpa dirimu. Engkau ya Muhammad, engkau adalah orang yang terus-menerus gemar menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, memikul kesulitan orang lain. Wa tugrid dhaif, menjamu tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq,
ketika bencana menimpa manusia, engkau termasuk orang yang paling giat membantu orang-orang yang kesusahan tersebut. Ini diucapkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Saat itu tidak ada seorang muslim pun di muka bumi kecuali Rasulullah dan Khadijah sebagai wanita pertama yang menganut agama Islam. Artinya apa? Lihat kemuliaan akhlak tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan hanya kepada orang-orang muslim, tapi sekalipun kepada orang-orang musyrikin penyembah berhala. Nabi menyambung tadi silaturahmi, saat itu silaturahmi dengan siapa? Kalau bukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Menjamu tetamu siapa? Kalau bukan orang-orang yang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah. Yang tertimpa bencana, musibah, kesusahan saat itu ketika tidak ada orang beriman sama sekali. Siapa yang dibantu oleh Rasulullah? Kalau bukan mereka orang-orang musyrikin. Tapi inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrikin yang enggak beriman. Semacam ini, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadir maulid, puluhan peringatan maulid kita hadiri, bukti kita hadir di sini. Saat ini ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, bukan kita menyalahkan apa hak kita sampai menyalahkan si fulan dan fulan. Kita dapat kabar pasti dari Allah. Ya, Allah ngasih kabar, ngasih bocoran. Ini hujan banjir turun gara-gara nih. Dapat bocoran. Siapa kita? Hati-hati, ini ucapan berat loh. Ini berat ucapan, nggak beda sama ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Hati-hati, jangan saling nyalain orang. Tetapi saat semacam ini, buktikan kalau kita ini pernah hadir maulid. Bagaimana? Dengan memberikan kepedulian kita kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Dan jadi bahan introspeksi bakal kita. Kita banyak dosa, banyak salah. Ayo ini saatnya kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita tetamu dari Hadramaut, Al-Habib Ali bin Abdul Bari Al-Junaid, putra beliau juga Sayyid Ahmad bin Ali bin Abdul Bari Al-Junaid. Ayah beliau Al-Habib Abdul Bari merupakan guru kami, guru saya, guru Habib Ali juga, guru Habib Jindar. Dahulu kami ini sering datang kepada beliau. Beliau ini Al-Habib Abdul Bari, idza ru'u dzikirullah. Kalau kita melihat wajahnya kita ingat Allah. Hidupnya cuma sibuk sama Allah. Enggak kenal orang, enggak kenal manusia. Kesibukannya dari masjid, rumah ke masjid atau ke Zambal, ziarah Sayyidina Faqih Al-Mugaddab. Itu kesibukannya. Alhamdulillah sekarang hadir putra beliau di tempat ini untuk pertama kali, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita sekalian. Ya Rabbal Alamin. Ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.